mulai Oke, baik. ininya. Ya, boleh. Selamat malam semua teman-teman Kutu Buku. Selamat malam juga untuk Mas Saiful Anwar. Terima kasih Ya. sudah bersedia bersama-sama dengan kami malam hari ini. Jadi sedikit pengantar aja tentang Kutu Buku ini. Kutu Buku adalah inisiasi dari Bu Lili Yunus sama Bu Indrina Basara yang mengadakan pertemuan secara reguler, secara online ya, Zoom ya. Sebenarnya ini nanti mungkin saya kasih sedikit waktu untuk Lili menjelaskan. Tapi ini sudah berjalan berarti jalan 4 tahun ya, Li? Dari 2020 ya, kita mulai bulan Juni 2020. Dan 2020. 5 Oh, tahun sudah dengan pas 5 tahun. 5 Iya. tahun dengan pembacaan buku-buku secara reguler dan berkumpul setiap sebulan sekali untuk membahas salah satu buku. Seperti halnya yang malam ini kita mau membahas pada sebuah radio dangdut. Nah, sebelum mulai mungkin saya kasih waktu dulu untuk Lili menjelaskan sedikit tentang Kutu Buku. Silakan, Li. Oke, terima kasih. Saya juga ada, kita berdua ini. Jadi saya dan Indrina, teman dari SMP SMA, waktu lagi COVID, kita bilang wah kita mesti membaca buku, dibikin book club. Terus akhirnya kami berpikir wah kenapa tidak membaca buku bahasa Indonesia, dan kebetulan kita kenal beberapa orang penulis, dan mulai dari itu kita mulai diskusi sebulan sekali melalui Zoom, yang sampai sekarang sudah 60 buku yang kita baca. Jadi lumayan, anggotanya sebetulnya ada sekitar 150 orang, cuman ya kadang-kadang 10 yang datang, kadang-kadang 30, kadang-kadang 5 ya. Jadi begini. Tapi semua biasanya selalu membaca bukunya. Jadi kita terima kasih sekali sama, manggilnya Pak Saiful apa Mas Saiful nih. Eh, Terima kasih atas kehadirannya, dan saya seru banget membaca bukunya. Betul-betul terasa masuk ke dunia dangdut. Terima kasih. Indrina silakan, Indrit. Halo Pak Saiful, terima kasih telah bersedia hadir. Tapi Lili sudah menjelaskan dengan jelas, tapi ini emang perkumpulan buku yang informal. Kami bukan sastrawan, kami bukan apa-apa, kami hanya ingin baca-baca buku bahasa Indonesia dengan ingin mengenal lebih jauh author-authornya, dan juga mendalami bagaimana sih cerita ini, idenya dari mana dan lain-lain. Tapi jadi mohon maaf, kami ini ya perkumpulan orang-orang biasa saja. Terima kasih Pak Saiful. Ya, sama-sama. Baik. Sudah apa-apa, tidak perlu minta maaf Ibu Indria. Malah saya dan banyak penulis malah senang begitu kalau ada klub-klub buku semacam ini, dan tidak seharusnya gitu ya. Para pembaca itu harus menulis. Kalau seperti itu kayak hanya arisan saja. Suatu saat saya yang membaca, suatu saat saya yang menulis dan lain sebagainya. Jadi saya termasuk yang senang dengan adanya klub buku semacam ini. Ruang digital yang cukup luas ini sudah banyak dimanfaatkan, dan ini kali kedua pada sebuah radio dangdut dibicarakan oleh klub buku. Nah, jadi terima kasih atas pilihannya untuk membahas buku saya ini. Alhamdulillah. Silakan Mbak Herda. Ya, baik. Terima kasih Indrina sama Lili. Jadi saya panggil Mas Saiful boleh ya? Biar lebih dekat. Ya, silakan. Baik. Mas Saiful sudah menulis banyak buku, tapi kita mau bahas pada sebuah radio dangdut ini karena ini buku pilihan kita untuk bulan ini. Dan rasanya membaca buku ini membawa pada suatu dunia yang asik deh. Membayangkan kok bisa ya seseorang tuh berpikir untuk menulis sebuah cerita berdasarkan sebuah lagu, kemudian menyampaikannya seperti sebuah radio benar-benar. Yang kayaknya kalau sekarang radio yang kita dengar mungkin sudah bergeser dari yang dangdut, versi dangdut, tapi ke lagu-lagu yang lebih populer atau yang lebih internasional gitu ya. Mungkin Mas Saiful bisa cerita, karena ini kan baru April 2021 ya diterbitkan ya. Bagaimana ceritanya kok bisa mulai dengan penulisan pada sebuah radio dangdut ini? Silakan. Iya. Kalau untuk ide sebenarnya ini datang secara tidak langsung ya. Meskipun
bukan tidak langsung sih, secara tiba-tiba, meskipun kespontanitasan itu juga didukung oleh memori saya sejak kanak-kanak itu, sejak sekolah. Karena saya di Pantura, saya tumbuh dengan lagu-lagu dangdut. TVRI kemudian radio yang memutar siaran itu selalu lagu-lagu dangdut. Saya berangkat sekolah dasar, pulang sekolah dasar bertemu dengan teman-teman itu ya nyanyinya nyanyi dangdut gitu. Sampai kemudian ketika saya sudah dewasa, saya kuliah, membaca sejumlah cerita pendek, membaca sejumlah novel, ada banyak sekali lagu-lagu yang justru bukan dangdut misalnya. Terutama adalah jazz gitu, yang saya asing sekali gitu. Saya yang tidak punya background, latar belakang mengenal jazz, kenapa harus pura-pura misalnya menulis tentang jazz. Sehingga saya akhirnya berbalik dengan kesadaran memorial tadi. Zam tolong dikecilin dulu. Dengan kesadaran memorial itu, saya berpikir bahwa saya suka dangdut, oke lah saya akan menulis tentang dangdut. Kemudian saya membaca juga Seno Bumira, kemudian Putu Wijaya, dan Agus Nur misalnya untuk menyebut beberapa nama, itu juga memanfaatkan lagu dangdut dalam karya mereka, dan itu bisa muncul, bisa dimasukkan ke dalam karya sastra dengan cara yang lembut, tidak technically gitu ya, tidak teknis gitu, masuk secara sederhana, larut dalam cerita dan seterusnya. Saya akhirnya pada waktu itu tahun 2017 kayaknya menulis satu cerita. Waktu itu yang pertama kalau di buku itu adalah yang janda kompleks misalnya. Tentang kecenderungan bagaimana di lagu-lagu dangdut itu benar-benar memasukkan, mohon maaf tanpa merendahkan perempuan, janda misalnya sebagai objek dalam tanda petik perburuan laki-laki misalnya. Ada mabuk janda, ada ditunggu janda dan sebagainya, itu ada banyak saya masukkan ke sana. Kemudian setelah itu saya melupakan cerita itu sampai beberapa tahun kemudian saya menulis lagi lagu tentang Caca Handika yang ada di cerpen pertama buku itu. Saya menulis, kemudian saya publikasikan di basabasi.co dan antusiasmenya itu cukup banyak. Jadi banyak, lalu ada banyak yang request gitu, Mas tolong tulis tentang ini dan seterusnya. Sampai akhirnya terkumpul pada waktu itu hanya 5. Lalu saya berpikir kalau sepertinya ini akan bagus deh kalau dikumpulkan dalam satu kumpulan cerita berdasarkan lagu dangdut klasik ya, atau dangdut lama. Oke, akhirnya jadilah kalau tidak salah waktu itu 7 cerpen. 7 cerpen. Seiring perkembangan saya yang terbiasa mendengarkan radio di pagi hari, itu terinspirasi, kayaknya kalau cuma kumpulan cerpen tanpa ada benang merah itu kurang menarik deh. Bagaimana kalau kemudian saya jadikan kumpulan cerpen itu dengan format radio. Ada penyiarnya, ada sapa dan salamnya, ada iklannya, dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya memutuskan oke lah formatnya ini. Tapi kalau untuk 7 lagu, kayaknya untuk sebuah acara itu kurang gitu ya. 1 jam aja mungkin kurang. Akhirnya menjadi 9 cerpen dengan beberapa tambahan iklan yang cukup panjang. Nah, di sanalah kemudian saya mengirimkan cerita ini ke penerbit jual buku sastra yang saya tahu pemiliknya Bang Indrian Koto itu penyuka dangdut dan seorang sastrawan juga. Nah, saya mendapatkan banyak masukan dari beliau gitu untuk mengkonsep soal slogannya misalnya, kemudian soal iklannya, Mas ini iklannya kurang genit dan lain sebagainya misalnya. Ya mohon maaf saya tidak bisa genit-genit dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kami kompromikan gitu, mana yang bisa saya masuk, mana yang tidak. Saya berkali-kali juga mendengarkan penyiar radio dangdut di Jogja gitu, unsur-unsur apa yang masuk, yang khas dari penyiar itu saya masukkan ke dalam buku itu. Lalu jadi buku tersebut. Secara singkat seperti itu. Ya. Menarik sekali ya. Karena ketika mulai membaca buku ini kita kembali kepada mendengarkan radio yang dulu mungkin memang sering kita lakukan, tapi sekarang lebih cenderung pengen cari lagu aja gitu.
iklan nggak pengen denger gitu. Nah, mungkin dengan ini malah kita ngikutin iklan yang ya yang memang kebanyakan ada di daerah-daerah di Pantura ya. Kalau kita jalan ke Jawa tuh kan saya pasang radio lokal tuh. Yang didengar justru memang lagu-lagu itu dan iklan-iklan sejenis itu kan. Jadi menarik sekali. Ya, mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya nih, saya silahkan kalau ada yang udah mulai mau bertanya. Ada kalau masih Ati tadi kayaknya. Ya, Ati, silakan Ati. Pak Saiful, terima kasih. Ini menarik banget karena memang saya juga penggemar dangdut. Ternyata waktu tadi ngobrol-ngobrol banyak banget yang tergila-gila dengan dangdut, terutama Nuni. Nanti mungkin bisa ceritakan lebih banyak. Tapi saya senang sekali ada dua hal. Satu, jadi waktu menulis ini iklannya apakah itu iklan betulan ataukah yang terutama yang mebel ya, menarik sekali itu iklan mebel dari Pak Saiful. Apakah itu ciptaan sendiri atau bagaimana? Dan kemudian dari segi dangdut sendiri, apakah memang Pak Saiful adalah penggemar dangdut dan kalau memang iya, seharusnya mungkin Pak Saiful orang yang tepat untuk mempromosikan dangdut sebagai budaya di UNESCO Indonesia. Di tempat mana, Mas? Warisan budaya Warisan budaya Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Ati. Pertanyaannya cukup ini sekali ya, mengena sekali bagi saya, terutama soal tadi bagaimana menyusun iklan. Tentu saja karena ini adalah kreasi gitu, mau tidak mau ini tidak serta-merta misalnya mengambil apa yang ada di dalam iklan radio yang saya dengarkan, tetapi saya mengambil muncul. Kadang iklan itu tidak tahu tempat atau tidak tahu waktu, mohon maaf, tidak tahu. Lagi signalnya lagi hilang-hilang. Sinyal lagi nggak hilang. Apa mungkin mau di menggemari di sisi yang lain, ini kok mengira ada semacam apa ya? Mohon maaf misalnya praduga bahwa beberapa aktor teater atau orang-orang yang bergiat di dunia teater yang mohon maaf misalnya kurang laku di dunia pementasan, akhirnya masuk ke dunia iklan yang sifatnya lokal seperti ini. Sehingga saya menemukan bahwa ada kemiripan suara antara dengan iklan mohon maaf obat kuat, iklan promosi wisata dan lain sebagainya, itu sepertinya semacam obat alternatif. Itu juga kayaknya cuma drama aja deh, bahwa ini bukan konsumen asli gitu ya, tapi diminta untuk memberikan kesaksian dengan teks yang ditulis dan sebagainya. Termasuk iklan yang mebel ini. Iklan mebel ini di dalam kenyataannya tentu tidak ada, tapi yang saya rujuk itu adalah iklan elektronik. Nah, aslinya adalah iklan elektronik dengan ciri khas semacam itu. Dan dangdut entah bagaimana selain video kemudian lirik lagu, lah ternyata iklannya juga sama ya. Kalau mungkin ibu-ibu mendengarkan lagu dangdut atau radio dangdut itu menemukan unsur seksualitas yang cukup besar yang tadi saya katakan tidak tahu waktu gitu. Tiba-tiba ada iklan obat kuat di pagi hari gitu, di siang hari. Ya mungkin karena bayar untuk kelangsungan sebuah siaran gitu, sehingga iklan itu tidak tahu waktu gitu. Kalau mungkin itu di televisi kan tidak mungkin muncul di prime time ya, paling muncul pukul 11 atau 12 malam. Tapi di radio itu muncul misalnya. Dengan bahkan kalau ibu atau mbak-mbak sekalian itu membaca, itu hampir semuanya mengarah ke aktivitas seksual, dan itu bukan kemudian wah ini Mas Asep otaknya, enggak. Saya mencoba untuk memetakan bahwa ini loh yang terjadi di radio itu memang seperti ini. Dari iklan mebel mengarah tadi gitu ya, misalnya soal kasurnya yang sudah rusak, kemudian iklan harum sari gitu ya, tentang parfum, lalu bahkan iklan sunat misalnya.
Ya, bahkan iklan sunat bisa apa sembuh di tempat, lalu mohon maaf misalnya untuk bla 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 ditarik tempat. Saya waktu itu apa gitu ya, aslinya itu bukan ditarik di tempat, cuma kayaknya asik nih kalau ditarik di tempat itu, oh ditangani di tempat gitu. Saya bilang ini kalau ditangani kurang fiksi ini, ditarik di tempat gitu, sehingga menimbulkan aspek ya tadi humor. Tapi di sisi yang lain juga ada yang mengatakan, Mas ini kok lemah banget ya, misalnya iklan pemerintah yang apa yang hoax Monas hilang itu, Monas jatuh gitu kan. Ada yang mengatakan, Mas ini kok kayak gini. Ya memang seperti itu, iklan pemerintah, mohon maaf, iklan layanan pemerintah hampir semuanya tidak bagus misalnya, nanggung sekali. Saya ingin menunjukkan bahwa ya seperti itu gitu. Jadi ini hadir sebagai satir gitu, bukan kemudian itu kekurangan, tapi bagi saya ini satir bahwa pemerintah ketika membuat iklan layanan masyarakat selalu ada kekurangan. Salah satunya misalnya kalau ibu-ibu atau kakak-kakak di sini itu menyaksikan iklan tentang toleransi. Lihat deh, kalau iklan toleransi itu pas situasi damai, pas situasi rukun itu adalah buatan. Maksudnya aktor gitu ya, acting. Tapi begitu aktivitasnya itu terkait dengan kerusuhan, persekusi dan lainnya, itu adalah video nyata hitam putih. Ini kan seolah-olah bahwa ini apa ya, di kenyataan kita tidak seperti itu gitu ya. Di kenyataan kita cenderung tidak damai gitu. Padahal kan ada ya misalnya aktivitas-aktivitas yang memang damai gitu di lingkungan desa, di lingkungan perkotaan dengan beragam agama, dengan beragam keyakinan, tapi itu tidak dimunculkan secara nyata misalnya. Tetapi justru rekaan yang nyatanya justru yang kerusuhan-kerusuhan. Saya ambil, tapi kayaknya di radio nggak mungkin gitu. Akhirnya saya ambil yang hoax seperti itu. Jadi untuk iklan, Ibu Ati ya tadi saya sekali lagi mengambil apa yang khas dari iklan-iklan di radio, kemudian membuat sesuatu yang baru gitu. Termasuk juga guyonan-guyonan, kemudian sapa artis dan sebagainya. Inspirasinya dari radio. Mengatakan begitu. Pertanyaan kedua yang mengenai Mas Saiful sebagai salah satu orang yang sangat mengenal dangdut, merasa bahwa dangdut ini kan sebetulnya hanya ada di Indonesia. Apakah mungkin Mas Saiful orang yang tepat untuk men-endorse dangdut sebagai warisan budaya Indonesia untuk UNESCO? Gimana, Mas Saiful? Oke. Kalau menurut saya saya tidak merasa ini ya, merasa apa namanya, saya hanya sekedar penikmat sama seperti orang-orang lain yang suka dengan dangdut lawas. Kalau mungkin saya boleh menyebut nama itu, orang yang pantas itu adalah Cak UGM, meskipun tidak sempat ketemu karena terlampau waktu yang jauh. Dia cukup bisa mengambil bagaimana kompleksitas dangdut itu dibenci sekaligus juga disukai gitu. Saya termasuk yang suka membaca esai-esai beliau dan rutin itu tampil di Jawa Pos misalnya. Dan sekarang sudah ada bukunya dangdut dan hal-hal pop lainnya, Pak. Saya lupa judul secara persisnya apa. Tapi yang jelas beliau sudah menulis itu tentang Rhoma Irama, tentang Inul dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk saya membatasi diri sebagai penikmat, Ibu Ati, penikmat, dan kenikmatan saya itu karena saya bisa menulis fiksi, ya saya tuliskan dalam bentuk fiksi. Jadi kalau misalnya menyebut satu nama untuk budayawan gitu yang secara organik itu Mas Mahfud Ikhwan. Sementara di Jogja sendiri itu ada namanya Dangdut Studies. Itu oleh Mas Mikhail Raditya yang memang punya studi untuk meneliti tentang dangdut. Tentu dua orang ini punya perspektif yang berbeda dalam memandang dangdut, dan saya yakin mereka cocok misalnya kalau mau dijadikan sebagai narasumber, dijadikan orang yang mempromosikan dangdut ke UNESCO misalnya. Kalau saya enggak lah, saya sebatas di ini aja lah, di acara-acara dangdut aja. Makanya saya mengatakan ketika buku ini menjadi pilihan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, harapan saya cuma satu, saya dipanggil di acara Indosiar itu aja gitu. Harapannya agar pecinta dangdut itu baca buku juga gitu. Itu aja sederhana. Jadi orang yang suka lagu dangdut baca
baca buku itu cukup itu aja. Kalau untuk UNESCO itu mungkin dua orang yang saya sebut tadi sangat mumpuni dalam mengeksplorasi dangdut sebagai bahan kajian. Begitu Ibu. Siapa orang kedua putus yang Tadi kedua siapa orang? Mahfud namanya? Ikhwan. Yang pertama ya. Michael Raditya. Dia di Melbourne atau di Monash, saya lupa. Tapi sudah lulus. Michael Raditya dan siapa tadi Mas? Mahfud Mahfud Ikhwan. Ikhwan. Ya, Kita baca bukunya juga waktu itu. Bukunya Ikhwan. apa sih waktu itu? Ya, itu Oh ya, Mahfud Yang Ikhwan. yang Dawu, yang Dawu Bukan. atau yang Dan kambing dan hujan. Kambing Oh dan ya, Kambing dan Hujan. Hujan. Nah, ya itu. Nah, dia benar-benar penyuka dangdut, bahkan sampai ke gosip-gosipnya misalnya. Gosip-gosip artisnya dia tahu soal itu. Wah, menarik sekali itu. Ya. Sih. Baik, terima kasih. Lanjutkan menjawab pertanyaan lagi. Udah ada 2 orang yang mengajukan tangan. Ini saya kasih ke Junita, boleh ya, Adi? Nanti setelah itu disusul oleh Adi. Silakan, Junita. Terima kasih Herda. Mas, saya tuh menulis ketika saya habis membaca buku ini, di review saya tulis bahwa bagi saya ya, seperti halnya dangdut, kisah dalam fiksi ini pun disampaikan dalam nada satir atas kerasnya kehidupan masyarakat yang terbelenggu dalam lingkaran setan. Saya merasa, walaupun tadi teman-teman bilang, nggak semua loh, ada satu yang bukan seperti apa tentang dosen dan mahasiswa. Tapi bagi saya dangdut itu konotasinya memang bukan konotasi ya. Koreksi saya kalau saya salah. Dia lebih banyak di masyarakat yang memang pantura misalnya, karena kan hiburan satu-satunya supir-supir itu dan tingkat kekerasannya kan juga adanya di pantura kan. Dan jadi saya merasa ketika Mas Saiful mau menulis, betul nggak sih bahwa perkiraan saya, karena satir buat saya, kayaknya semua kisah-kisah yang di situ nggak ada solusi, bukan nggak ada solusinya, dia akan berulang lagi. Nah, pertanyaan saya, maksud dari Mas Saiful menulis itu seperti apa? Contoh, kalau Mbak Dian Purnomo kan ketika dia menuliskan mirip seperti ini, yang Mawar, yang baru terbit, dia kan mau menyuarakan betapa kekerasan terhadap perempuan itu negara tidak hadir di situ kan. Nah, ini apakah Mas Saiful juga punya pesan quote unquote tersembunyi atau memang cuma sekedar mau memotret saja gitu loh Mas? Kehidupan itu. Iya. Oke, iya, saya pikir lebih ya memotret sekaligus tadi semacam mengamplifikasi ya bahwa kan banyak ketidaksadaran para penikmat lagu dangdut misalnya aspek-aspek yang tadi kekerasan terhadap perempuan, tapi di sisi yang lain ini juga didukung oleh pelaku di dunia dangdut. Yang menarik adalah kalau kita melihat, saya tidak tahu kalau di lagu pop ya, mungkin lagu pop yang lain selain dangdut mengalami hal yang sama, itu adalah begini, ada ketimpangan bahwa ketika misalnya memandang seorang laki-laki, ketika masa berpacaran di lagu dangdut itu sangat-sangat dipuja-puja. Meskipun itu misalnya penciptanya itu adalah laki-laki gitu ya, misalnya penciptanya Rhoma Irama atau mungkin Meggy Z atau apa, tapi seperti itu. Tapi begitu kemudian lagu itu muncul dalam tema rumah tangga, laki-laki itu tidak punya peran yang bagus. Hampir semuanya itu adalah pengkhianat, kemudian juga melakukan kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, lirik-lirik yang kemudian saya kutip itu sebenarnya punya potensi perlawanan dari para perempuan dalam lagu dangdut. Kalau membaca yang Tangis Perempuan Berkumis misalnya, itu saya ambil dari lagu-lagunya Iis Dahlia yang menyuarakan tentang betapa perempuan itu misalnya selama ini dijadikan bahan perbandingan saja misalnya. Bahkan lebih direndahkan oleh laki-laki dibandingkan hewan misalnya.
Di sana meskipun sekali lagi agak tidak logis, misalnya hewan pun tidak sudi istrinya dicuri gitu ya, seolah-olah misalnya ayam itu tapi itu bahwa ada perspektif bahwa enggak, ini perempuan direndahkan bahkan lebih rendah dari hewan tadi, dari binatang seperti itu. Jadi wacananya seperti itu. Kemudian juga potret seputar misalnya ini ya, seringkali kan kalau ada gosip pejabat menikahi penyanyi dangdut, selalu kan penyanyi dangdutnya yang disalahkan. Nah, yang kemudian saya angkat di sana kan bahwa enggak, ini kadang pejabat kan inginnya apa gitu. Nah, mereka biasanya ingin popularitasnya gitu. Sebenarnya tidak benar-benar mencintai, tapi soal popularitasnya. Nah, saya jadi lebih ke arah itu sih, tidak ada tujuan yang muluk-muluk atau apa, tapi tadi ingin memotret, mengamplifikasi bahwa ini ada. Dan ini akan terus berulang, terutama untuk tadi daerah-daerah Pantura. Benar kata Bu Yunita, karena hiburan paling dekat bagi orang-orang yang dekat dengan truk, kemudian aktivitas fisik pekerjaannya itu tadi, mohon maaf, ya lagu dangdut sekaligus tadi aspek seksualitas itu sebagai hiburan yang utama bagi mereka. Ya. Semacam itu saja, tidak muluk-muluk saya punya. Tapi menarik. Dan terus terang buat saya memuji untuk iklan pemerintah. Saya benar waktu saya baca nih cerita tentang iklan pemerintah, yang saya tergambar tuh yang dalam bayangan saya tuh iklan hitam putih TVRI zaman dulu tuh kayak, terus saya bilang, aduh ini persis banget. Dan iklan-iklan maaf kan memang agak sedikit misalnya tukang obat gitu kan, itu kan sama kayak tukang obat yang di jalan kan. Iya kan, kalau dia nawarin obat kuat gitu kan, yang dirubungin orang-orang. Ya, saya senang sih baca buku ini, mengingatkan saya di zaman radio, tidak hanya dangdut ya, tidak hanya dangdut, pop juga ketika zaman radio masih, kan orang-orang masih mengirim salam. Sekarang masih ada kok, Mas. Jadi ada tukang laundry yang kalau saya pergi, kenapa? Tapi dia bukan lagu dangdut. Saya nggak tahu lagu dangdut apa enggak. Tapi di Jakarta, di daerah Tangerang Selatan, dia masih seperti yang Siska Kawai ini modelnya. Oke Mas, keren kok, bagus. Terima kasih. Terima kasih Mbak Herda. Terima kasih Yunita. Dulu ada radio yang kita kenal, mungkin kalau saya nggak salah itu Elsinta ya? Elsinta. Kamajaya ya? Apa yang Anda Anda memutar, Anda memusatkan itu kan? Itu kan semua nama disebut di situ ya. Jadi persis seperti yang ditulis oleh Mas Saiful ini. Dibacain satu-satu namanya dan benar-benar mencerminkan kehidupan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi yang real sebenarnya itu. Jadi namanya pun disebut si bule lah, Pak Le lah, segala macamnya. Jadi yang lucu yang tambal ban loh Mbak Herda. Ya, yang tambal ban tuh lucu banget. Ya. Oh saya juga nambal ban. Lucu begitu banget. Mas. Menarik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita kasih kesempatan untuk Adi. Silakan Adi. Ya, makasih Mbak Herda. Pertama-tama makasih buat Mas Asef karena kita sudah bisa kontak dengan Mbak Ramaida Akmal untuk bulan November dan Mas Asef ini yang membantu kita mengkoneksikan dengan Mbak Ramaida buat bahas novel Burung-Burung Manyarnya rekomendasi Mbak Atik gitu. Itu yang makasih yang pertama. Terus makasih yang kedua itu ini Mas, kita punya background yang agak-agak mirip. Jadi saya waktu SD sampai SMP itu jadi kamar saya itu kan dekat dengan PRT gosok baju dan segala macam kan. Dan kebetulan dekat rumah saya itu ada radio khusus dangdut namanya Muara FM. Itu ya isinya begitu, isinya angka 1, kemudian Mata Hatiku dan segala macam gitu. Jadi itu kayak saya punya pengalaman dan pengetahuan prakondisi lah sebelum baca sebelum baca novelnya antologi cerpennya Mas Saiful, Asef Saiful. Jadi yang buat pertanyaan yang pertama itu kan ini menang penghargaan Kemendikbud Ristek ya Mas 2022. Nah itu saya nyari justifikasi mereka tuh nggak ada, teks pertanggungjawabannya nggak ada. Itu kira-kira
alasan mereka memenangkan Mas Asef itu apa? Terus tebakan saya sih karena originalitas mengalihwahanakan nih Mas ya. Karena saya baca 80-an prosa setelah 98 ya, dari Saman dan ke bawahnya itu saya belum ketemu yang eksperimen bentuk yang mengalihwahanakan lagu dangdut ke cerpen kayak Mas Asef gitu. Terus yang kedua, milih lagu dangdutnya gimana Mas? Ini kebetulan yang yang saya tahu kok yang populer semua, tapi bagaimana Mas Asef itu menentukan lagu dangdut yang populer sehingga orang kalau kalau baca itu tuh nggak rooming gitu loh Mas, nggak yang ini lagu apa sih, harus nyari di YouTube dulu gitu. Itu kan lagu kayak Angka Satu, kemudian apa namanya, Mata Hatiku tuh kayak, terus kayak apa namanya, Tidak Semua Laki-Laki itu kan apa, Populer. menurut pengalaman saya sih itu lagu di angkot, kemudian lagu di itu begitu semua isinya gitu. Ya, itu gimana Mas Asep menentukan ini lagu yang populer sehingga nggak bikin orang rooming atau enggak gitu ya. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mas Adi. Ya, untuk pertanyaan pertama sampai sekarang saya juga tidak tahu. Bahkan jurinya siapa sih nggak tahu. Itu nggak tahu. Parah. Goib. Ya itu nggak tahu ya, kementerian. Itu juga yang dikritik oleh teman-teman kritikus sastra, kemudian para sastrawan. Sampai kemudian kemarin acara penyelenggaraan Kusala itu kan akhirnya ada pertanggungjawabannya. Sebelum-sebelumnya itu kan hampir tidak pernah ada. Kalaupun ada hanya sesekali. Jadi saya juga tidak tahu. Kalau misalnya saya meraba-raba, tapi dari nomina unggulan yang kemudian ada, mungkin dari sisi format, Mas Adi, dari sisi format. Yang lain itu adalah ya buku kumcer biasa gitu loh, tanpa ada kesatuan tema dan format tertentu. Nah, sementara buku ini kan formatnya tadi bentuknya radio gitu. Bahkan saya dengan sadar, dengan penerbit itu menulis tidak, kalau saya tidak keliru nanti dicek di buku, itu prosa kalau nggak salah. Bukan kemudian kumpulan cerita pendek gitu. Karena buku itu bisa dibaca secara menyeluruh, satu kesatuan secara menyeluruh gitu. Tapi di sisi yang lain juga bisa dinikmati per bagian. Nah, tapi kalau misalnya dibaca dari awal sampai akhir secara berurutan, mereka akan mendapatkan kesan yang berbeda dibandingkan yang pecah-pecah tadi. Karena di akhir itu kan kita tahu ya bahwa ternyata ada seseorang yang sedang mendengarkan radio dan dan mengalami kekerasan seksual itu, misalnya. Seperti itu. Mungkin ya, tapi itu hanya bayangan saya saja. Entah faktor lainnya apa, saya juga tidak tahu. Kemudian untuk bagaimana cara saya memilih, sebenarnya tidak ada cara ya. Itu sudah terpilih tadi karena lagu itu sudah cukup familiar, kemudian muncul berulang kali di kepala saya, sampai kemudian punya cerita-cerita yang berkembang secara mandiri di dalam kepala saya. Seperti itu Mas Adi. Jadi nggak milih, ini milih karena populer, tidak. Ketika saya memilih ini populer atau tidak, berarti saya pernah mendengarkan lagu yang tidak populer, lagu dangdut yang tidak populer. Persoalannya adalah zaman dulu, pasti Mas Adi dan ibu-ibu di sini sekalian juga paham, pada waktu dulu itu kaset yang side A, side B biasanya yang enak cuma satu gitu toh, lainnya kan tidak. Kemudian yang disiarkan oleh radio, oleh televisi ya cuma itu, sehingga yang saya tidak punya pilihan yang tidak populer. Jadi tidak ada kemudian ini saya pilih agar tidak roaming. Bahkan saya tidak kepikiran seperti itu Mas Adi. Malah Mas Adi menemukan itu ya, sehingga para pembaca tidak mengalami tadi roaming gitu terhadap cerita yang saya sampaikan. Jadi itu ya sudah tersaring dari awal aja bahwa udahlah ini populer, saya kembangkan. Tapi ada upaya gitu misalnya untuk menyusun cerita yang berbeda dari awal ketika saya mendengar lagu itu. Itu yang penting, karena kalau tidak maka jatuhnya hanya parafrase. Misalnya Sekuntum Mawar Merah gitu, kalau misalnya ceritanya sesuai dengan lagu kan ya itu sesuatu yang menyenangkan ketika ada seorang perempuan yang mendapatkan Sekuntum Mawar Merah dari seorang lelaki gitu. Kemudian saya ulik gimana ya agar kesannya ini tidak bahagia, tapi ini adalah kesannya menyengsarakan misalnya. Sampai kemudian saya ulik, oke lah ceritanya bahwa ternyata mawar yang diberikan oleh laki-laki itu berasal dari mantan kekasihnya yang menanam mawar itu misalnya. Itu kan akan ada perasaannya, oh gitu ya, kayak gitu. Lalu untuk Caca Handika,
itu juga saya perdalam, ternyata punya kaitan antara satu lagu dengan lagu yang lain itu. Angka 1 dengan Mandi Kembang, dengan ada yang tidak populer juga karena ini kemudian masuk ke dalam album yang tadi Satu Kesatuan Cerita, Gantungan Baju ya, Gantungan Baju sama Gantungan Baju, 3 ini. Nah, Gantungan Baju ini termasuk yang tidak populer meskipun ada video klipnya. Saya juga akhirnya menonton YouTube gitu untuk tahu bagaimana nyanyiannya, karena nyanyian itu juga nanti iramanya berpengaruh ke dalam cerita. Jadi bukan memilih yang populer nanti agar pembaca tidak mengalami roaming atau apa, tidak. Tapi apa yang sering saya dengar kemudian saya kreasikan kira-kira bagaimana ya agar jatuhnya nanti tidak parafrase. Karena kalau parafrase ya apa bedanya orang hanya mendengarkan lagu saja. Seperti itu Mas Adi. Ya. Makasih Mas. Yuk. Baik, terima kasih Adi, terima kasih Mas Saiful, penjelasannya lumayan seru. Oke, sudah ada pertanyaan berikutnya nih, kita kasih kesempatan ke Mbak Natalia. Silakan. Selamat malam Mas. Tunggu. Malam Ibu. Saya terus terang bukan penggemar dangdut. Aku nggak suka lagu-lagu dangdut. Saya jarang sekali mendengarkannya. Terus ini kok apa? Ini kok ketutupan ini komputerku. Ya saya lagu dangdut saya nggak saya mesti ngomel kalau kampung di belakangku main dangdut sekeras-kerasnya tiap kali ada hajatan. Tetapi kalau diajak joget dengan dangdut itu memang asik. Meskipun lagu-lagunya sendiri saya nggak suka. Alasan saya nggak suka itu karena tema lagu-lagunya itu kok selalu saya anggap sangat kasar. Bagi saya kok sangat kasar. Tapi waktu aku membaca bukumu, saya nggak merasa bahwa itu satir. Saya merasa bahwa Mas Saiful itu benar-benar berhasil menangkap world view dari masyarakat Pantura yang memang demikian. World view-nya itu memang limited pada cinta, kekecewaan, ingin mencari menangadu nasib. Ya memang begitulah kehidupannya mereka. Dan aku membacanya itu saya sambil merasa, aduh, gitu loh, kok angelmen gitu loh, dunia itu lebih dari ini, tapi kok ya mau ngikut tok yang jadi perhatian. Jadi saya suka membaca bukunya. Ceritanya itu sangat nelongso. Aku bacanya tuh lucu ya nggak lucu ya yang nelongso gitu. Tetapi saya juga amat sangat menyukai format buku ini. Tadi kan dibicarakan mengapa menang. Ya saya kira menangnya karena kreativitasnya. Saya belum pernah melihat atau membaca buku berdasarkan siaran radio yang kemudian ceritanya itu dikembangkan dari lirik-lirik lagu. Dan saya menganggap bahwa cerita-cerita ini sebetulnya universal. It's about love, so about kekecewaan, about big dreams yang tidak atau belum tercapai. Jadi saya nggak ada pertanyaan Mas, saya hanya ingin menyampaikan kekaguman saya pada cerita-cerita yang dituliskan oleh Mas, walaupun isinya nelongso. Iya, seperti itu Bu Natalia. Terima kasih untuk kesannya. Memang dibuat seperti itu dan memang merepresentasikan lagu dangdut memang seperti itu ya. Bahkan tadi ada banyak lelaki-lelaki yang justru nelangsan misalnya. Kalau di dalam lirik, meskipun di dalam dunia kenyataannya dalam pentas dangdut atau laki-laki justru berbuat sesuatu yang melampaui batas.
untuk format tadi benar memang itu sesuatu yang saya sengaja dan saya berkali-kali juga mendengarkan lagu dangdut meskipun itu sudah habit ya, tapi akhirnya mendengarkan untuk proses kreatif itu berbeda ternyata gitu. Mendengarkan itu kan sambil lalu, kalau ini harus dicatat apa ya yang khas, apa yang kemudian kira-kira ini nyambung nggak sih ya kalau latarnya itu tahun segini tahun ini. Itu kan awalnya itu kan juga menjadi ini tidak nyambung karena karena waktu itu saya menggagas itu tahun 90-an gitu. Nah, tapi akhirnya ketika diskusi dengan penerbit, kita sekarang aja tahun 2019 pada waktu tahun 2019, tapi gitu acaranya adalah gini, acaranya adalah lagu-lagu lama. Nah, saya bingung kan, kalau acara itu harus ada nama misalnya. Saya dengarkan, lalu muncul tadi istilah Dede Malum misalnya, Dedang-dedang masa lalu. Karena hampir semua program radio dangdut itu pasti ada singkatannya. Nah, lalu muncul semacam itu, sehingga mungkin terasa ini relate banget, bukan kemudian satir itu. Ini juga bingung saya ketika mengatakan bahwa ini satir, itu akhirnya tidak menjadi satir gitu ya. Sebenarnya akhirnya menjadi ya biasa aja. Dan ini saya alami juga ketika menulis novel. Saya pernah menulis novel. Dan novel juga dengan format yang berbeda. Saya menulis novel dengan format terjemahan kitab suci. Nah, itu teman-teman pada sebel gitu. Saya ini kok janganlah janganlah ini ajalah. Ya memang seperti itu gitu. Biasanya kan kitab suci isinya ya larangan ya perintah gitu. Nah, tapi ya itu akhirnya menjadi menyebalkan oleh beberapa orang gitu. Padahal niat saya adalah membayangkan bahwa ketika ada seseorang membaca kitab suci dari agama lain, itu akan merasakan seperti itu ketika membaca novel saya. Tapi banyak tidak terima karena tadi dianggapnya lebay, ceritanya kayak gitu-gitu aja, nabi-nabi dan lain sebagainya. Bagi saya ya memang seperti itu gitu. Agama manapun, kitab suci manapun ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang di dangdut ini lebih berterima dibandingkan yang pertama tadi. Seperti itu benar kali. Ya. Follow up question. Ini kan settingnya lagu-lagu yang lagu-lagu lawas. Ya. Berapa tahun yang lalu, 30 tahun 90-an dah. Ya. 2025. Apakah ada perkembangan tema? Tidak ada. Tidak ada Bu Natali. Maka ya tidak ada Bu Natali. Bahkan begini ya. Saya itu kan ya enggak, saya menyukai bukan kemudian saya mengkhianati atau apa ya. Misalnya begini ya, sekali lagi saya dari kampung gitu. Kemudian konsumsinya itu adalah lagu-lagu dangdut, nggak paham soal komposisi musik atau apa gitu. Sampai kemudian ini dari sisi musik dulu ya, sebelum kemudian ke tema. Sampai kemudian saya mengontrak dengan seorang teman waktu kuliah, seorang teman, dan dia adalah drummer sebuah band. Saya baru paham bahwa ketukan dangdut itu monoton misalnya. Saya baru paham, wah ini membosankan ya. Ternyata selama ini saya tidak pernah mendengarkan musiknya. Yang saya dengarkan itu adalah vokalnya. Iya. Oke, siap. Lanjut lagi. Jadi apa yang selama ini saya dengar itu adalah tadi liriknya, vokalnya. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung Ibu Natali. Ya. Tapi ini juga terjadi krisis juga dalam penulisan lirik lagu dangdut masa kini, karena sekarang malah justru dikuasai oleh Jawa. Ketika Didi Kempot itu sedang booming gitu ya, saya kemudian menemukan istilah Jawanisasi patah hati, seolah-olah patah hati dengan istilah bahasa Jawa. Lalu yang muncul kemudian fenomena, mungkin ada yang mengikuti Om Lorenza yang ada di Klaten misalnya. Itu kan lagu-lagu lama yang kemudian didendangkan dengan ketukan-ketukan nostalgia. Jadi yang barunya tidak. Dan kalaupun baru tadi mungkin baru hanya susunan katanya, temanya tidak sama. Temanya sama. Ya, temanya sama. Atau kalaupun ada tema yang baru, itu adalah tema yang belum matang atau prematur. Itu juga bisa di sisi yang lain itu bagus, tapi di sisi yang lain dari sisi estetika itu jelek. Karena setiap fenomena itu pasti ada lagu dangdutnya. COVID itu sudah ada lagu dangdutnya misalnya. Kemudian waktu itu ada istilah apa itu yang anak-anak muda Gen Z itu lupa saya. Intinya setiap apa yang menjadi fenomena itu selalu ada lagu dangdutnya, tapi sekali lagi dieksekusi dengan cara buruk. Selalu ada.
termasuk mungkin yang cukup frontal itu bagi saya adalah ini sih, nasib TKW gitu. TKW yang sudah kerja di Taiwan gitu, tiba-tiba pulang itu suaminya punya istri baru, mungkin seperti itu. Tapi kan secara tema masih sama gitu, hanya pas spesifikasinya aja. Jadi masih Ibu Nada. Ya, tapi secara kenyataan juga masih kan problem mereka gitu loh, sehingga temanya wajar masih. Berarti temanya memang universal dan langgeng Iya. yang zaman, tapi kan maunya kan keadaannya sudah membaik gitu, tapi ternyata ya masih belum. Ya, masih seperti itu. Yeah. Makasih Mas, makasih ya. Ya, sama-sama Ibu Natali. Ya, seperti radio itu yang Sinta Kawai itu, setiap masalah ada dangdutnya, dan itu aja masalahnya. Oke, kita panggil Nuni deh berikutnya nih, silakan. Ini penggemar dangdut nih yang lebih ahli dari kita yang lain. Ini masih di unmute. Masih mute. Ya, Okay. Saya entah kenapa gitu saya kena channel Indosiar Dangdut Academy dan nontonnya berseri-seri dan Asia, Pantura, Koplo, apa segala macam. Belum bertanya sih, saya cuma hanya cukup mengapresiasi buku ini karena saya pikir tadinya cerita dangdut apa sih ini, terus terang saya nggak tahu ya apa ada sebuah radio dangdut, karena saya menonton ini sampai teman saya protes waktu saya cerita itu, bayar kabel vision mahal-mahal katanya, nontonnya cuma dangdut katanya. Ya kan dangdut dianggap tidak keren apa semacam. Indosiar dibikin sebagai sesuatu yang glamor, mungkin dimulai dengan Inul, Daratista dan lain sebagainya. Jadi waktu pas saya baca ini, ini ternyata fiksi ya. Ini fiksi ya. Jadi saya hanya mau memberikan komplimen bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih bahwa telah memberi pandangan yang berbeda dari hanya dangdut yang hanya yang saya nonton berseri-seri itu, dan ternyata saya belajar lain dari cerita di balik sebuah lagu. Tadinya saya mau lihat mana ada lagunya Rita Sugiarto, kok nggak ada lagunya, ada ternyata Sekutum Bawang Merah. Paling tidak saya tahu itulah gitu lagunya siapa gitu. Itu aja deh, saya mengapresiasi sekali buku ini ada, dan saya benar-benar membacanya cukup asyik, dan tadi kita sudah berdiskusi antar kita baca buku apa gitu yang menarik. Jadi itu aja, kalau memang nanti Ibu Lili mau bikin malam dangdutan boleh juga ya. Terima kasih banyak Mas Asep. Ya, sama-sama Ibu Nunik, terima kasih sudah membaca. Salam Pantura dong. Yuk, salam Pantura. Masih mute, Bu Erda. Masih mute, Mbak Erda. Oke, maaf. Ya, oke. Jadi ternyata makin seru, makin malam ya. Jadi, oke, berikutnya ini ada Lili nih, silakan Lili. Lili mau bertanya. Ya, saya mau bilang sekali lagi betapa senangnya kita sebagai kutu buku membaca buku yang berbagai variasi, dan ini mewakili masyarakat Indonesia dan yang nyata gitu. Jadi sangat menyenangkan dibacanya. Saya tertarik juga untuk mengerti proses pembuatan bukunya. Maksudnya dari mulai berapa lama proses kreatifnya. Terus kan tadi juga dibicarakan oleh Mas Asep bahwa ada penerbit yang memang memberikan masukan mengenai kapan keluarnya dan ininya. Itu bisa diceritakan nggak sedikit mengenai proses menjadi sebuah bukunya? Iya, terima kasih Ibu Lili. Untuk prosesnya tadi sebenarnya secara tidak sengaja saya waktu itu menulis tentang janda kompleks itu. Mohon maaf, saya koreksi, bukan 2017, kayaknya 2009 atau 10 gitu. Itu waktu itu saya masih S1 gitu, kemudian menulis itu. Dan waktu itu saya kaitkan dengan ya serampangan lah, karena saya bukan psikolog, dengan teorinya Freud itu ya. Ketika ada seseorang mencintai Oedipus kompleks dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata ada gejala, misalnya seseorang yang khusus mencintai janda. Kalau nggak janda nggak cinta misalnya. Itu yang terbersit di kepala saya. Tapi waktu itu saya tinggalkan, gitu. Saya lupakan. Lalu tahun 2017 secara tidak sengaja
saya mendengarkan lagu undangan palsu. Ya, undangan palsu yang diputar di lagu Radio Dangdut, kemudian saya menemukan ada ketidaklogisan gitu. Itu kan bagaimana mungkin misalnya ada seseorang mengundang orang yang lain, atau bagaimana mungkin ada seseorang yang menerima undangan tetapi tidak kenal nama siapa yang nikah, orang tuanya, kemudian dia datang, itu kan sesuatu yang tidak logis gitu loh. Sampai akhirnya saya tulis cerita itu. Kenapa kok misalnya ini bisa datang? Jangan-jangan ada apa? Ya, lalu saya sambungkan dengan lagu-lagu yang lain. Nah, ketika lagu angka 1 itu muncul di basabasi.co, itu banyak antusiasme yang sampai kepada saya, apalagi sudah dibagikan melalui Facebook. 2017 saya melalui Facebook, lalu banyak komen. Mas, tolong bikin lagu Maggie Z, bla bla dan sebagainya. Tapi kan tidak mungkin saya memenuhi permintaan mereka kalau memang tidak masuk ke dalam hati atau pikiran saya itu. Sampai lalu muncul lagu kedua tadi, Sekutu Mawar Merah. Oke, Sekutu Mawar Merah bagus nih, tapi tolong tidak parafrase. Oke, saya kreasikan. Lalu muncul juga yang Iis Dahlia itu. Saya suka dengan sejumlah liriknya. Meskipun tadi Ibu Natali mengatakan ya temanya kayak gitu aja, dan bagian yang saya ambil itu memang bagian yang paling bagus di antara baris-baris yang lainnya. Baris-baris yang lainnya secara sastrawi ya jelek sekali gitu. Itu udah jadi yang dimiringkan di cerpen-cerpen itu memang yang terpilih gitu. Sementara yang lainnya ya cemen-cemen gitulah kalau boleh saya mengatakan. Tapi secemen apapun itu yang kemudian diterima oleh masyarakat. Saya menulis tentang Iis Dahlia, saya menggali, ketemu dengan lagunya dengan Yus Yunus dan seterusnya itu. Lalu saya juga menulis tentang saya suka dengan lagunya Evita Mala yang Rembulan Malam misalnya. Waktu itu saya mau menulis Ibu Lili itu justru kiamat gitu. Mungkinkah rembulan malam datang ke bumi, intinya jatuh ke bumi ya. Itu kan akan tabrakan kiamat misalnya. Tapi wah ini nggak bisa. Ini lagunya lagu cinta misalnya. Lalu saya relevansikan, oh ternyata dia nyambung dengan lirik lagunya Imam S. Arifin. Dan saya tadi ketika berbicara dengan Bang Indrian Koto selaku penerbit, ternyata Mas Ansel ini tuh dalam tahun 90 itu sudah lazim ada lagu yang saling terkait gitu. Nah, makanya saya gali. Tapi kalau cuman seperti itu juga tidak mantap. Saya ambil lagu lain, kemudian saya juga ambil nama-nama asli dari dua orang itu. Misalnya nama aslinya Evita Mala itu adalah Suryaningsih. Nah, ini ada kaitan dengan matahari, ada kaitan dengan kehangatan misalnya. Nah, saya masukkan ke situ. Setelah sudah jadi tadi 7 lagu yang semula seperti itu kan terlalu tipis. Dan tidak ada bedanya dengan kumpulan cerpen yang lain kalau sekedar ditumpuk dengan mungkin temanya satu mungkin, tapi tidak ada format yang menyatukan. Sampai akhirnya kepikiran, oke lah saya sudah terbiasa mendengarkan radio dangdut, saya ubah aja menjadi format radio dangdut. Saya buat salam sapanya, saya buat slogannya, saya buat iklannya dan seterusnya. Kemudian sampai ke penerbit mendapat beberapa masukan, terutama misalnya penyairnya kurang genit, pelafalannya itu berbeda. Misalnya ini kan kamu itu manusia teks banget ya Sep misalnya. Padahal ini kan penyiar itu kan bukan teks, penyiar itu kan lebih ke arah lisan. Makanya kemudian saya ubah aja beberapa kata-kata yang lebih lisan gitu ya dibandingkan tulisan. Sampai kemudian nambah 2 lagu lagi menjadi 9 lagu dan penutup gitu. Ini juga kayaknya tidak menarik kalau misalnya hanya orang mendengarkan radio dangdut tanpa ada peristiwa mengapa orang mendengarkan radio tersebut. Nah, lalu muncul yang koda itu yang cuma 3 halaman di akhir. Dan saya juga akhirnya mengkreasikan lirik lagu dangdut yang di belakang. Jadi yang di belakang itu adalah lirik memang ciptaan saya yang kemudian itu menjadi iklan promo lagu. Misalnya Andi Tanpa Lau misalnya. Dia menciptakan lagu ini. Nah, itu di belakang kan ada, dan itu kemudian saya minta juga teman saya dosen di Universitas Sanata Dharma untuk menciptakan notasinya. Nah, makanya ada notasi itu dan itu bisa dimainkan sebenarnya. Cuma kami malas saja untuk mempromosikan itu misalnya agar buku ini laris atau apa. Udahlah, biar buku berjalan sebagaimana buku aja. Kecuali nanti penerbit
misalnya menginginkan hal itu. Jadi akhirnya komposisinya seperti itu, termasuk dari naming, kemudian juga storyline dan lain sebagainya. Awalnya saya, kemudian penerbit lebih ke arah tadi menghaluskan bahwa ini adalah tadi lisan dan ada pendengar gitu, bukan teks yang sangat sastrawi. Jadi aslinya slogannya itu cuma semua masalah pasti ada lagu dangdutnya, cuma itu. Semua masalah pasti ada lagu dangdutnya. Nah, kemudian ditambah oleh Bang Indra Koto, ini aja, tambahin ini, dangdutin aja masalahnya. Akhirnya saya tambahin. Meskipun secara ini nggak setuju, tapi ya deh, kayaknya memang radio itu formatnya kayak gini, agak ada yang yang tadi, yang populer tadi. Seperti itu, Ibu Lili, prosesnya. Makasih banyak. Saya jadi ngerti, dan serunya juga mendengarkan bahwa ada proses kolaborasi dengan penerbit. Jadi memang akhirnya karyanya sangat menarik karena memang bukan cuma satu arah, tapi ada dua arah masukan-masukan yang akhirnya menjadi sebuah karya yang sangat menarik. Terima kasih dari saya. Iya, saya juga merasa tepat memilih penerbit itu karena mendapat masukan gitu ya, yang cukup berharga untuk matangnya buku ini. Baik, Saya boleh ada pertanyaan tambahan nggak? ada tambahan dari Ati. Mas Saiful, saya penasaran aja karena tadi Mas Saiful cerita sedikit mengenai buku pertamanya Al-Qudus ya. Iya. Nah, buku pertamanya dan juga buku dangdut ini kan kalau lihat Mas Saiful tuh kayaknya orangnya sangat pikirannya terbuka gitu dan sangat nggak ada jadi enak gitu loh bacanya walaupun topiknya menyedihkan atau topik yang gelap gitu ya. Latar belakang keluarga Pak Mas Saiful tuh seperti apa sih? Mas Saiful tuh dibesarkan di keluarga seperti apa dan juga memang selalu penuh dengan cerita-cerita atau penuh dengan buku. Jadi penuh dengan buku atau penuh dengan lisan cerita. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ati ya. Sehingga saya punya kesempatan untuk menceritakan latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga saya hanya seorang pedagang kelontong. Ayah ibu saya buka warung kelontong di desa. Kemudian tidak banyak buku juga yang mereka miliki, tidak banyak. Tetapi yang kemudian menjadikan saya suka membaca itu adalah kulakan koran bekas mereka. Jadi orang tua itu di warung kelontong ketika saya kecil itu selalu membeli koran untuk dijual, tentu untuk bungkus nasi dan lain sebagainya. Itu biasanya koran-koran yang tentu yang sudah lama gitu, ada Pos Kota, ada Kompas, ada Pikiran Rakyat dan Fantasi dan lain sebagainya. Dan saya biasanya itu kan tumpukannya rapi ya, biasanya sepanjang mungkin 1,5 meter lah, 1,5 meter gitu. Biasanya saya mengambil narik yang menurut saya bagus gitu. Sampai kemudian saya sangat suka membaca. Begitu tahu saya suka membaca, ayah saya sering mengantarkan saya ketika pergantian dulu namanya catur wulan gitu untuk membeli buku. Tapi buku pelajaran pada waktu itu. Lalu saya masuk ke pesantren dan mungkin beberapa tidak menyangka gitu. Masuk pesantren, lalu saya di sini juga sama belajar sastra. Novel itu masih dianggap sebagai buku teori mungkin oleh para pengurus, sehingga dia atau buku itu tidak termasuk yang dirazia. Kalau saya membaca komik itu pasti dirazia ya, tapi begitu membaca misalnya, ini benar jujur, saya membaca Saman, saya membaca Larung itu tidak kena razia. Padahal isinya itu kan ada. Ya, karena mereka taunya itu teks, kemudian ya taunya saya sedang belajar. Di lingkungan pesantren itu kan masih identik ketika orang membaca itu ya belajar itu, padahal kan membaca bisa juga untuk menghibur diri. Nah, saya termasuk yang yang seperti itu. Kemudian juga pesantren saya termasuk yang mengajarkan soal pikiran terbuka, soal toleransi dan lain sebagainya, sampai kemudian saya kuliah di UGM. Dan ketika kuliah di UGM ini saya harus berjuang ekstra keras karena saya tadi dari madrasah aliyah, dari pendidikan pesantren, tiba-tiba harus mendalami dunia sastra yang tidak saya dalami sama sekali. Maka saya baca karyanya Sutarji, baca karyanya Seno atau itu saat kuliah. Waktu
waktu di pesantren paling hanya Jawa Pos. Ada media Jawa Pos yang dilanggan oleh pesantren. Saya baca, mungkin saya akses cerpen, puisi dan rekomendasi buku dari media Jawa Pos itu. Jadi dari rekomendasi yang ada di Jawa Pos biasanya istilahnya resensi gitu ya. Saya biasanya ke Malioboro sana, lalu beli buku itu misalnya. Pak beli ini, Pak beli ini. Nah, bacaan saya tumbuh di sana, Bu Ati. Dan cukup terbuka karena tadi pesantren tidak juga membatasi ya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mungkin mendasar. Tapi kalau untuk toleransi, kemudian perbedaan atau mereka tidak masalah. Bahkan ketika tadi saya menulis Al-Qudus, mereka nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Itu juga paham mereka bahwa saya tidak mencoba menciptakan kitab suci baru gitu, tidak. Waktu itu saya ya iseng aja gitu ya, Bu Ati dan teman-teman. Saya itu iseng aja gitu. Itu kan banyak ya fenomena nabi palsu. Tapi mereka kok nggak punya kitab gitu loh. Oke lah, saya aja yang nulis kitabnya kayak gitu waktu itu. Cuman iseng-iseng kayak gitu aja gitu. Sampai akhirnya ya muncul buku itu. Dan nyatanya yang nyambung juga tadi ternyata yang baca-baca adalah beberapa santri gitu, karena paham bahwa oh ini dasarnya ini, dasarnya ini. Nah, makanya mungkin juga yang tidak berlatar santri itu mengatakan ini membosankan, isinya seperti kitab suci atau apa. Padahal memang maksudnya seperti itu. Bagi saya, ini berarti saya berhasil gitu karena membuat orang bosan tentang itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi latar belakangnya ya simple aja, sederhana, keluarga sederhana intinya. Dan mereka untungnya gini, ayah saya itu percaya. Jadi kakak saya itu full pesantren, dia kitab kuning itu full. Nah, saya ini yang dibiarkan untuk di sekolah formal. Nah, tapi kalau yang kakak ini yang tadi yang kitab-kitab kuning lah itu. Kalau saya itu dibiarkan, kalau adik itu dua-duanya. Nah, saya lebih ke arah yang formal atau dulu dikatakan negeri loh. Sementara kakak saya agama, saya ke negeri, dan mereka sangat-sangat suportif untuk setiap karya yang saya tuliskan, meskipun di sisi yang lain mereka juga terbata-bata ketika membaca tulisan saya. Seperti itu latar belakang keluarga saya. Terima kasih Ati. Yuk. Menarik sekali. Sama-sama. Bagaimana membesarkan seseorang menjadi penulis ya. harus banyak bahan bacaan yang dikasih tuh supaya lingkungannya membantu. Oke, ini ada Adi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Silakan Adi. Oh ya, Mas Asef tadi berhubung cerita background pesantren, saya jadi ingat beberapa teman yang saya tahu dari pesantren. Kemudian kalau nggak salah Gusmus juga pernah cerita bahwa ilmu balaghah itu sangat berpengaruh pada kecintaan mereka pada sastra gitu. Ya. Nah, kalau Mas Asef sendiri gimana? Itu apakah ilmu balaghah itu memang punya dampak sampai sekarang sebagai dosen sastra atau gimana, Mas? Maaf, ilmu balaghah tuh apa? Nah, itu dia. Sekalian biar Mas Asef yang cerita. Karena yang ahli dia bukan saya. Yang tahu Mas Adi itu di UIN. Enggak, balaghah itu kalau nggak salah tata bahasa logika ya. Logika mantik. Retorika, Mas, retorika ya. Ada retorika, ada bahasanya segala macam. Pokoknya teknik menggunakan bahasa untuk persuasi lah gitu, untuk dakwah lah biasanya. Kalau nahwu soroh kan grammar ya? Ya, grammar tata bahasa ya. Ya, kalau menurut saya gini Mas, saya tidak di pesantren yang yang khusus kitab. Makanya tadi itu yang bisa menjawab mungkin kakak saya. Kalau kakak saya itu sudah mungkin 12 tahun ya di Jawa Timur. Tolong dikecilin bisa. Atau di kamar main lagi aja sana. Jadi saya di pesantren yang di Jogja, yang lebih tadi ke arah formalnya. Jadi cuma ngaji aja. Cuma ngaji meskipun ada beberapa kitab yang saya pelajari. Tapi kalau boleh saya merefleksikan mungkin ada, tapi secara tidak langsung Mas Adi. Jadi mungkin itu mempengaruhi saya tapi secara tidak langsung. Jadi tidak langsung dalam arti ada kitab balaghah kemudian saya pelajari itu gitu enggak. Tapi mungkin guru-guru saya, kemudian teman-teman saya itu secara tidak langsung mengajarkan soal retorika semacam itu. Tadi apalagi nanti ketika masuk di karya jurusan prodi bahasa dan sastra Indonesia.
itu lebih tajam lagi. Saya belajar tentang retorika, saya belajar tentang stilistika. Mungkin lebih ke arah sana. Jadi kalau di pesantren itu belajarnya secara tidak langsung, saya mendapatkan jumlah materi tapi tidak langsung. Nah, di kampus itu nanti saya mendapatkan yang langsung. Kemudian saya refleksi, oh dulu di pesantren ada lo gini, ada lo gini. Misalnya pembacaan maulid misalnya. Kemudian pembacaan istilahnya manakib dan lain sebagainya saya baca, tapi pada waktu itu kan nggak paham bahwa ini adalah karya sastra. Nah, ketika saya masuk UGM baru paham bahwa ini sastra, lalu saya pelajari, oh gini loh, ada yang namanya retorika. Retorika itu antara yang puisi dengan yang prosa beda loh. Kalau kamu nulis misalnya daksaku melangkah, wah itu nggak bisa itu dicerpen, nah itu cukupnya di puisi. Nah, ini juga kemudian tadi kalau nyambung dengan Ibu Ati, itu saya luaskan juga ketika tadi saya bergaul dengan teman-teman, ya alhamdulillah karena di UGM itu dengan latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, retorika itu kemudian muncul untuk misalnya memberi semacam bukan ajakan sih, misalnya saya tidak suka tapi saya harus mengatakan dengan sesuatu yang retoris misalnya. Karena teman saya yang tadi drummer itu mohon maaf pemabuk misalnya. Kan saya nggak mungkin ini haram nggak mungkin kan. Maka saya berretorika gitu loh. Untuk agar kalau kamu nanti mau minum-minum sama temanmu misalnya, aku mau keluar dulu aja lah. Gitu, jadi dia paham. Bahkan dia kadang tanya dulu, malam ini kamu kemana? Oh aku mau nginep di tempatnya siapa? Nah, karena saya tahu ketika dia nanya seperti itu biasanya mau ngajak teman-temannya untuk minum-minum misalnya. Nah, kayak gitu, hal-hal seperti itu saya pelajari. Ya, dan mungkin keterbukaan saya juga tadi muncul karena bersinggungan dengan teman-teman yang berbeda kepercayaan. Termasuk ketika misalnya, mohon maaf, saya malas sholat, itu sesuatu yang wajar itu. Tiba-tiba teman saya mengatakan sesuatu yang entah itu retoris atau apa. Dia mengatakan, oh Mas Asep enak ya, orang muslim itu minimal sehari 5 kali cuci muka misalnya. Tiba-tiba oh iya ya, saya nggak pernah merasa bahwa itu cuci muka, itu adalah wudhu misalnya. Bahkan termasuk hal yang ada hal-hal yang seperti itulah yang kemudian berpikir bahwa oh gini ya, saya diingatkan untuk misal sholat dulu misal dan lain sebagainya. Sesuatu yang lagi malas-malasnya tiba-tiba kok malah diingatkan. Saya ke rumah dia, ternyata di rumah dia juga alat masaknya sama piring dan gelasnya itu terpisah. Saya masuk kamarnya itu disediakan sajadah dan peci. Oh jadi wah itu pengalaman yang bagi saya, wah ini bentuk toleransi sesungguhnya seperti ini. Jadi teman-teman saya di UGM termasuk yang mengajarkan tanpa verbal gitu, dengan praktik. Nah, jadi gitu mungkin retorika balogonya itu tidak secara langsung, Mas Adi, karena ya tadi pesantren saya pesantren yang lebih ke arah sekolah. Ya, ke arah sekolah. Kalau kita hanya tambahan saja, tidak pokok seperti kakak saya. Begitu, Mas Adi. Makasih, Mas. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Makasih Adi pertanyaannya. Kita masih ada Indrina nih. Makin hangat nih, makin malam silakan. Halo, Pak Saiful, terima kasih sekali atas pengetahuan dangdutologi hari ini. Saya orang awam sebenarnya mengenai dangdut, tapi saya pernah ketemu Bang Rhoma Irama yang beliau bilang hanya ada 3 raja di dunia, raja pop yaitu Michael Jackson katanya, raja rock and roll, king of rock and roll adalah Elvis Presley, dan saya, dia bilang saya adalah raja dangdut, king of dangdut. Hari ini saya terkesima juga belajar bahwa ternyata ada dangdut studies di UGM. Enggak, itu sudah di luar UGM, dangdut studies ada. Oh, oke. Dan pertanyaan saya satu lagi, jadi begini, saya pernah dengar tadi juga dibicarakan sebelum Pak Bang Saiful datang, ada dangdut koplo, ada dangdut pantura, ada dangdut ini. Apa perbedaan antara dangdut aliran dangdut ini, dan kenapa ada perbedaan tersebut? Apakah ciri-ciri khasnya tuh apa saja ya? Saya hanya ingin tahu gitu loh. Kok nggak kedengeran ya Pak?
Anda di mute kayaknya. Ya, Ibu Indrina, soal apa perbedaan antara itu ya, koplo dan dangdut. Kalau saya sebenarnya lebih ke arah ketukannya. Kalau koplo itu ketukannya lebih rempak gitu, kemudian juga alat musiknya lebih banyak, tapi lebih ke arah ketukannya. Ya. Makanya lebih apa istilahnya? Mungkin lebih menyemangati yang koplo untuk bergoyang gitu dibandingkan dangdut yang kolosal. Tapi ada konotasi sepertinya rada-rada lebih seksi juga. Iya, itu juga termasuk karena apa bidu-wanita yang kemudian mengisi apa panggung-panggung koplo itu biasanya berpenampilan yang apa tidak seronok itu dengan apa baju yang ketat dan sebagainya. Dan istilah koplo juga itu kan dari apa pil koplo itu ya. Oke. Pil yang apa membuat apa efek mabuk itu untuk orang-orang yang seharusnya untuk apa anjing itu. Oke. Jadi lebih karena ketukannya. Ketukannya. Jadi ada berapa aliran dangdut sekarang yang ada di Indonesia ini? Wah, sudah banyak. Bahkan di Jogja ini yang paling ini kan hip hop dangdut itu. Yang kemudian ada Darboy, ada apa itu NDX misalnya. Ya, ada hip hopnya, nge-rap di tengah-tengah lagu dan lain sebagainya. Ada banyak. Makanya secara pertumbuhan untuk studi itu sangat luas untuk digali. Ya, terima kasih. Saya cuman ini aja. Ternyata lebih aliran dangdut itu bukan hanya satu ya, tapi banyak banget. Kayak sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Indrina. Oke, Mas Saiful, seru banget ini semua yang kita selama ini mungkin tidak pernah membahas tentang dangdut atau tidak memberi perhatian khusus pada dangdut. Jadi malam ini pada nambah nih pengetahuannya, pada nambah wawasannya. Saya punya mungkin satu aja ingin pertanyaan menutup acara kita yang seru banget malam ini. Pengen tanya, kalau sebagai akademisi penelitian tentang dangdut ini sendiri, kan tadi sudah ada dangdut sadis, tapi sebelumnya waktu Mas Asep menulis cerita ini, apakah ada unsur penelitian juga dilakukan di dalamnya atau lebih ke arah tadi inspirasi dari mendengar, dari melihat, apakah ada studi khusus tentang bagaimana masyarakat yang hidup dengan dangdut ini? Kenapa makanya tema lagunya itu seperti itu selalu? Boleh nggak Mas? Iya, terima kasih Bu Herda. Ini pertanyaan yang menarik ya. Ketika saya menulis untuk buku ini atau untuk waktu itu kan cerpen-cerpen ini, tentu saya membedakan antara riset untuk penulisan ilmiah dengan riset untuk penulisan kreatif. Nah, dengan sadar saya kemudian membatasi bahwa apa yang kemudian saya riset itu bukan aktivitas dangdutnya. Panggung, kemudian masa, I.O., aliran dan lain sebagainya. Saya batasi bahwa saya fokus pada teks, pada lirik-lirik lagu. Sampai kemudian saya menemukan adanya korelasi, misalnya tema-tema tertentu semacam tadi kenelangsaan lelaki, kemudian perempuan yang kerap kali menjadi objek kekerasan dan seterusnya. Akhirnya saya temukan tadi karena ini penulisan kreatif, maka saya tidak mempelajari teori-teori sosiologi misalnya secara langsung untuk membedah kenapa ini terjadi. Saya justru belajar tadi membaca karya Seno, membaca karya Agus Nur, bahkan karya Mbak Intan Paramadita dan lain sebagainya untuk bisa bagaimana sih dangdut ini masuk, lirik ini masuk ke dalam cerita itu gimana itu loh. Jangan sampai ini masuk secara kasar, tapi harus benar-benar masuk ke dalam cerita. Jangan sampai ini hanya menjadi tempelan. Tapi memang lirik-lirik itu memang bagian dari cerita, bukan tempelan. Jadi lebih ke arah tadi risetnya ke arah kreatif, bukan ke arah ilmiah. Sementara yang tadi dan studies itu lebih ke arah ilmiah. Perkembangan bagaimana misalnya sekarang dia meneliti tentang Darboy, kemudian Nasi Daria. Ini masuknya apa sih Nasi Daria? Dia itu dangdut atau hadro atau apa misalnya. Kemudian juga kecenderungan bahwa dangdut kok tiba-tiba atau secara general kayaknya hanya dimiliki orang Muslim misalnya. Rata-rata lagunya Roma
rata-rata lagu Muslim itu beberapa dilakukan dengan dangdut misalnya. Kenapa kok tidak ada lagu Kristiani yang dangdut misalnya? Ada nggak yang Buddhis tapi dangdut misalnya? Atau jangan-jangan selama ini ada tapi tidak tersorot gitu loh? Nah, misalnya itu gimana? Itu dangdut studies. Saya enggak lah, saya tidak masuk ke sana. Saya ini untuk menulis kreatif, maka saya batasi. Nah, jadi saya lebih tadi ke arah bagaimana untuk mengkreasikan lirik-lirik yang lekat di kepala saya untuk kemudian ditulis sebagai cerita, tidak sebagai tempelan belakang. Itu saja, Ibu Herda. Baik, terima kasih banyak Mas Asef ya, Mas Asef. Nggak terasa waktunya sudah 25.3 jam saya, sudah hampir jam 9 malam. Seru banget dari tadi diskusinya. Jadi kita malam ini mendapat banyak sekali wawasan baru tentang dangdut, perdangdutan. Dan menarik sekali rupanya. Mungkin setelah ini kita bisa lebih akrab mendengar lagu-lagu dangdut dengan kata-katanya yang seperti apa. Ya kan Junita, jadi dengan belajar ini kita bisa punya sesuatu yang lebih menarik tentang dangdut. Ya, Oke, bukan cuma terima kopi kasih dangdut banyak. aja. Lagu dangdut yang saya ingat cuma kopi dangdut aja. Kopi dangdut. Iya benar. Setiap masalah ada dangdutnya. Jadi, Benar. didangdutin aja masalahnya. Jadi, Benar, didangdutin aja. baik, terima kasih banyak Mas Saiful Foto dulu, sudah kita foto dulu sekali. Ya, Foto. kita akan foto dulu dengan buku untuk jadi kenang-kenangan kita. Jadi Yang ambil foto Saya siapa? foto. Aku fotoin. Yang ambil foto. siapa nih yang mau fotoin? Ati biasanya. Nanti 1, 2, 3. Sudah? Udah. Nah, Oke, oke. baik. Terima kasih banyak Mas semuanya. Saiful. Ya, Sukses sama-sama. lagi ya untuk launching buku Mas Asef. Ya, terima kasih Terima kasih banyak. Mas Asef. Mas ya. Nanti Baca rekamannya buku yang saya lain kirim lagi. ya, rekamannya. Terima kasih semua. Ya, Ya. siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Maaf sehat segala selalu. kekurangan. Selamat malam. Terima Selamat malam kasih teman-teman. banyak. Ya. Ya. Terima kasih Lili. Terima kasih semua.